Yo nakama, balik lagi dengan Zero Edge di sini dan ya, kali ini gue akan membahas One Piece chapter 1121 yang berjudul Gelombang Zaman. Dimana pada spoiler kali ini dimunculkan satu karakter baru yang mirip dengan Akagami no Sans, dan kemudian Vegapunk akhirnya membahas senjata kuno dan mengungkapkan fakta yang mengejutkan lainnya. Nah oke, tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru setiap Zero mengupload video terbaru. Oke nakama, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. One Piece chapter 1121 dimulai dengan Saturnus yang kembali ingin menyerang Bonnie dan juga Kuma dengan menggunakan kakinya yang beracun. Para raksasa Elbaf memasang perisai mereka untuk menahan serangan dari Gorosei Saturnus tersebut. Luffy melihat sekeliling dan melihat Bonnie yang berubah menjadi Nika lagi. Namun Bonnie terlihat sangat kelelahan. Luffy menahan salah satu serangan Gorosei Saturnus dan menjauhkannya dari Bonnie. Luffy berkata kepada Bonnie untuk terus mengajarnya. Lalu Bonnie menatap Saturnus dengan sangat marah dan akhirnya dia bangkit dan melayang di udara untuk siap bertarung. Cerita beralih dengan pesan Vegapunk yang akan mengakhiri podcastnya. Pada chapter kali ini Vegapunk berkata, hari di mana kejadian yang sama dengan abad kekosongan terjadi pasti akan datang. Karena senjata yang menyebabkan bencana itu masih ada dan akan digunakan kembali. Di saat Vegapunk berbicara, kita bisa melihat Kuma di kapal Elbaf dan kemudian kilas balik percakapan Kuma dengan Vegapunk terjadi ketika membicarakan tentang Buccaneer. Kemudian kita melihat Marco yang membayangkan Shirohige saat dia berbicara tentang tanah para dewa yang ada di Red Line. Kita juga bisa melihat King yang dimana ia memikirkan tentang ras Lunaria yang mana saat ini dia sedang diperban di sebuah ruangan yang sangat gelap. Dan akhirnya kita bisa melihat Pudding di dalam sel. Dia mengingat masa lalunya ketika anak-anak membulinya karena dia memiliki mata 3. Cerita kembali ke kapal raksasa. Saturnus masih mencoba untuk menyerang Bonnie, tapi Luffy memblokir semua serangannya. Bonnie mengingat saat pertama kali Saturnus dan juga Kuma bertemu di Lembah Dewa. Dia juga ingat Ginny ketika Bonnie masih saat bayi dan saat Saturnus mengatakan kepada Bonnie bahwa dialah yang menjadikan ibunya sebagai bahan percobaan. Yang mana dengan semua ingatan itu membuat Bonnie sangat marah nakama. Kemudian kita bisa melihat reaksi Sentomaru dan Kizaru yang saat ini masih terbaring lemah dengan perban di tubuhnya. Kemudian Bonnie ingat Kuma yang berbicara tentang Nika saat dia berteriak ke arah Saturnus sambil menangis. Kemudian Bonnie menghayal akan hidupnya di masa dia masih bayi yang tinggal bersama Kuma dan juga Ginny. Kuma dan Ginny berkata kepada Bonnie, terima kasih sudah dilahirkan. Lalu dalam sebuah halaman ganda yang epik, Bonnie dan Luffy dalam wujud Nikanya bersiap melayangkan serangan combat terhadap Gorosei Saturnus. Namun kita dialihkan kembali dengan pesan Vegapunk yang terus berlanjut. Vegapunk berkata, ketika bencana datang, tolong jaga diri kalian. Aku percaya pada kebijaksanaan umat manusia. Aku percaya pada ilmu pengetahuan. Di sela-sela perkataan itu, sekarang kita bisa melihat reaksi dari ayah Sanji dan juga Caesar yang sedang berdebat dan bertengkar. Di pantai Egghead, kita bisa melihat Emmet bersiap menyerang Gorosei Jupiter dan juga Gorosei Warakyuri. Dalam halaman ganda yang super epic, kita juga bisa melihat serangan combo Luffy dan juga Bonnie. Bonnie meninju wajah Gorosei Saturnus dengan pukulan raksasa, dan Luffy meninju seluruh tubuh dari Gorosei Saturnus. Tubuh Saturnus sekarang hancur berkeping-keping. Tubuhnya penuh dengan lubang karena pukulan. Beberapa kaki dan tanduknya ditarik ke atas sehingga menyebabkan dia mulai terjatuh ke dalam lautan. Setelah hal tersebut terjadi, semua raksasa menyemangati Bonnie dan juga Luffy. Bahkan Kuma di sini terlihat sedikit tersenyum. Bonnie kemudian menangis bahagia. Lalu Luffy berkata, kita berhasil mengalahkannya. Cerita lalu beralih memperlihatkan kapal Thousand Sunny yang akan terjatuh di dekat kapal Elbaf, dan pesan Vegapunk terus berlanjut. Vegapunk mengatakan, kematian para legenda seperti Roger dan Shirohige hanyalah pembuka untuk era baru. Mereka tidak bisa lagi dihentikan. Orang-orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Mungkin Roger telah mengatur pemicunya untuk menjadi seperti saat ini sejak awal. Lalu kita bisa melihat kilas balik Roger sebelum dieksekusi, yang mana Roger berkata, harta karun itu adalah milikmu jika kamu menginginkannya. Coba untuk menemukannya. Aku sudah meninggalkan semuanya yang ada di dunia ini di tempat itu. Lalu Vegapunk berkata, tapi belum tentu orang yang diharapkan Joy Boy adalah orang yang akan mendapatkannya. Nah, di Pulau Wachinosu, semua bajak laut mulai gelisah menunggu kedatangan Kurohige. Mereka ingin segera berlayar setelah mendengarkan siaran podcastnya Dr. Vegapunk. Lalu di Sabaody, Rayleigh terlihat mabuk dan tertidur. Sake berusaha untuk membangunkannya. Di tempat yang berbeda, Akagami no Sans juga mabuk seperti Rayleigh. Sedangkan di markas Cross Guild, semua orang kagum dengan hubungan Buggy yang mendalam dengan sejarah yang sebenarnya. Sedangkan Crocodile dan Mihawk menetap Buggy dalam diam.
Kemudian di markas Angkatan Laut, beberapa tentara mulai mengatakan bahwa mereka harus pergi dan mengambilnya sebelum diambil oleh para bajak laut. Lalu kita kembali lagi ke penutup Vegapunk di chapter kali ini, yang mana ia berkata, apakah itu akan menjadi seperti yang diharapkan Joy Boy atau tidak? Nasib dunia akan ditentukan oleh orang yang mengklaimnya. Di halaman ganda terakhir yang sangat epic, kita bisa melihat kalimat terakhir Vegapunk bersama dengan panel-panel yang menampilkan karakter penting di One Piece saat ini. Kata penutup Vegapunk adalah, oleh siapapun yang mengklaim One Piece. Yap, penutup One Piece chapter 1121 ditutup dengan sebuah misteri. Ada karakter misterius dalam bayangan di kolase panel tersebut. Seorang pria misterius dengan jubah yang memegang pedang yang mirip dengan pedang Akagami no San. Dan review chapter 1121 One Piece pun mungkin hanya sampai di sini, nakama. Nah, kira-kira sosok yang baru itu apakah ada hubungannya dengan Shanks? Atau jangan-jangan Shanks mempunyai saudara kandung? Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Oke nakama, gua Shiro Etsi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama.